Hai guys, welcome back my YouTube channel. Oke, setelah beberapa bulan ya aku nggak upload video, aku hanya upload short aja. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian terkait tentang gimana aku dulu bisa masuk ke jurusan agroteknologi. Aku masuk melalui jalur apa dan bagaimana prosesnya. Tapi sebelum kita ke videonya, aku minta bantuan kalian untuk subscribe supaya channel YouTube aku ini bisa lebih berkembang dan aku bisa terus membuat video untuk kalian tentang perkuliahan khususnya di bidang agroteknologi. Oke, langsung saja kita ke topik utama, yaitu sebenarnya bukan yang serius-serius amat sih. Aku hanya ingin sharing aja sebenarnya gimana sih aku dulu kok bisa kuliah di jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian. Jadi guys, aku dulu itu masuk ke universitas atau kuliah itu dulu waktu zaman aku itu ada dua jalur ya, untuk ada tiga jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu ada SNMPTN atau seleksi melalui nilai rapot, kemudian yang kedua ada SBMPTN atau seleksi dengan tes, kemudian yang ketiga itu dengan jalur mandiri. Nah, kebetulan aku masuk ke jurusan agroteknologi ini melalui jalur yang pertama, yaitu SNMPTN atau seleksi nilai rapot. Karena dulu semua siswa di SMA aku itu disarankan untuk ikut di jalur SNMPTN karena kebetulan dulu itu jalur yang pertama kali dibuka itu adalah jalur SNMPTN, baru nanti SBMPTN, dan yang terakhir itu jalur mandiri. Jadi semua siswa di SMA aku itu disuruh ikut di jalur yang pertama dulu, yaitu SNMPTN. Nah, dulu itu peraturannya gini, kita bisa memilih dua kampus atau dua universitas dengan 3 jurusan, seperti itu. Dan aku dulu sebenarnya inginnya itu di jurusan pendidikan, yang paling spesifik sih pendidikan SD ya, guru sekolah dasar atau PGSD. Tapi karena sama ibu aku ndak boleh, jadi karena aku adalah anak yang penurut, jadi akhirnya aku mengikuti saran ibu aku. Jadi aku memilih yang pertama itu adalah kampus yang terkenal di kota Malang, dan yang kedua adalah kampus aku yang ini yang aku masuk ini. Jadi 2 kampus dengan 3 jurusan. Nah, jurusan yang pertama karena aku nurut nih sama ibu aku milih teknik mesin. Teknik mesin guys, coba bayangin itu cowok semua, enggak semua sih, sebagian besar cowok. Tapi karena ya sudahlah, apa kata orang tua, akhirnya aku pilih yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tetap pada pendirian aku mau di jurusan pendidikan. Jadi yang kedua aku memilih jurusan pendidikan teknik informatika, kalau tidak salah itu. Terus di kampus yang A. Kemudian yang ketiga nih, jurusan ketiga, karena aku sudah mentok, kan kalau memilih kampus itu aturannya harus yang grade-nya harus yang tinggi, kemudian yang agak di bawahnya yang kampus pertama itu. Jadi aku yang ketiga ini sebenarnya sudahlah buat apa istilahnya genep-genepan tok, nek bahasa Jawanya gitu, buat supaya nggak kosong, istilahnya ngawur lah milihnya. Nah, saat itu aku bener-bener yang udah apa ya ini dan di mana gitu. Intinya aku inginnya yang di kampus A itu, kalaupun nanti yang di B itu juga harus yang masih dekat sama rumah. Jadi kalau misalnya pun keluar kota ya hanya sekitar Surabaya, Malang, ya sekitar situ aja, nggak yang sampai Jawa Tengah atau yang selain itu gitu. Akhirnya
karena aku sudah mentok, akhirnya aku pilih jurusan agroteknologi di pilihan yang ketiga. Karena aku dulu tuh punya mindset gini, bukan mindset sih, lebih ke menanamkan pada diri aku sendiri bahwasanya aku tuh mau kuliah tapi dengan jalur yang ndak susah gitu loh, nggak mau aku tes gitu kan. Karena apa? Karena tes itu sudah bayar untuk pendaftarannya, kemudian kita masih disuruh mikir lagi. Akhirnya aku dalam diri aku tuh gini, pokoknya aku nggak mau masuk kuliah dengan cara tes maupun mandiri, atau dengan cara SBMPTN dan mandiri itu. Jadi oke lah, yang ketiga ini aku pilih jurusan agroteknologi tanpa sedikit pun tanpa pernah tahu apa itu agroteknologi. Ya aku kira ya semacam teknik gitu, cuma nanti di bidang pertanian. Aku tahu kalau agroteknologi itu di Fakultas Pertanian, aku tahu, cuma nantinya belajar apa aku yang masih nol banget, nggak tahu. Oke lah, akhirnya aku pilih itu. Nah, setelah beberapa bulan akhirnya pengumuman dan deng ya, alhamdulillah aku keterima guys di pilihan yang ketiga itu. Aku merasakan dua perasaannya. Yang pertama, aku seneng karena memang itu kan yang aku inginkan, masuk ke universitas tanpa jalur tes. Tapi yang ke satu sisi lainnya, aku tuh ya bukan keinginan aku, karena itu adalah pilihan ganep-ganepan tok gitu kan. Terus akhirnya karena dulu itu peraturannya gini, kalau misalnya jadi tes SBMPTN itu mulainya itu bareng atau bebarengan sama daftar ulang calon mahasiswa yang masuk melalui jurusan SNMPTN. Jadi misalnya nih tanggal 15 Mei gitu, tanggal 15 Juni daftar ulang untuk siswa yang masuk SNMPTN. Kemudian tanggal 15 Juni ini juga adalah jadwal tes untuk calon mahasiswa yang mau masuk perguruan tinggi melalui SBMPTN. Jadi kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi dengan SBMPTN, otomatis kita harus melepas jurusan yang kita sudah diterima melalui SNMPTN itu. Misalnya aku mau masuk ke PGSD nih, mau masuk ke jurusan PGSD dengan cara SBMPTN, otomatis aku harus melepas agroteknologiku ini karena aku tidak daftar ulang, melainkan aku memilih yang SBMPTN. Seperti itu peraturannya. Dan karena aku kan dari dulu nggak mau susah gitu ya sebenarnya itu nggak bener ya guys. Kalau kita mau hasil yang maksimal ya kita harus dengan usaha yang maksimal. Tapi karena aku dulu sudah terlanjur mikirnya seperti itu, dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya aku masuki itu jurusan agroteknologi. Ya lah, nanti sambil belajar apa itu agroteknologi. Sampai pada akhirnya aku memutuskan aku masuk ke sana dan daftar ulang. Sampai di sana di kampus itu, ketika daftar ulang ya semua ya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tapi dalam hati, maksudnya dalam diri aku sendiri, kok aku kesini nantinya mau kemana gitu kan. Padahal aku nggak suka, nggak passion gitu. Aku lebih suka ke pendidikan karena aku suka sama anak-anak gitu kan. Tapi karena mungkin sudah ditakdirkan sama Tuhan di jurusan ini, ya sudah, akhirnya aku daftar ulang dan aku jalani kuliah ini selama 4 tahun. Dan setiap hari aku selalu berpikiran aku salah jurusan, tapi nyatanya aku juga selesai. Seperti itu sampai wisuda. Di sini dari cerita aku ini mungkin yang dapat kalian ambil itu kalau kita mau apa yang kita inginkan ya kita harus berjuang sesusah apapun itu. Kalau itu yang kita inginkan ya kita harus raih apapun caranya. Jangan istilahnya pasrah. Kalau aku kan dulu itu sama saja pasrah ya, karena kan aku nggak mau susah gitu.
Dan ketika kita punya keinginan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ada orang lain yang istilahnya menghalangi lah ya kasarannya, meskipun itu dari orang tua ya bisalah kita menentang, tapi dengan bahasa yang baik untuk menjelaskan. Karena apa? Karena nanti kita yang menjalani, kita yang terjun ke sana. Kalau kita nanti nggak nyaman, nanti pada akhirnya ada yang putus di tengah jalan, ada yang nggak lulus, maksudnya lulusnya telat, ada yang DO, karena memang dari awal itu ada faktor yang tidak sreg dengan jurusannya, seperti itu. Jadi buat kalian calon mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi, kalau kalian mau memilih jurusan, usahakan sesuai dengan passion dan keinginan kalian. Jangan sesuai dengan apa yang diminta oleh orang tua atau orang lain. Oke lah, orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi kalau anaknya tidak nyaman di apa yang mereka inginkan, kan ya tidak baik juga kan ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau memilih jurusan, usahakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, supaya nanti kedepannya lebih enak ketika kita menjalani gitu. Oke guys, itulah sefruit atau sebuah kisah aku bagaimana aku bisa masuk ke jurusan agroteknologi. Berarti ini salah jurusan ya kak atau gimana? Kalau dibilang salah jurusan sih iya salah jurusan, cuma ya mungkin karena itu sudah menjadi takdir aku, ya sudahlah aku terima. Dan alhamdulillah aku juga sudah lulus 4 tahun setengah, bukan 4 tahun setengah sih, 4 tahun lebih 1 semester. Aku telat guys lulusnya, tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Dan oke, itu aja yang dapat aku sharing, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.